Wah, men. Santai di gubuk, men. Kita santai di gubuk sini, men. Jadi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama melihat kepanjangan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya masih diberikan panjang umur serta sehat, yang terlalu sehat jasmani rohani, serta beberapa kenikmatan, kita menikmat iman dan Islam ya. Nah, berkat kita sehat semuanya ini berjalan dengan lancar, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tentunya kita curah limpahkan atas junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam jumpa pada kesempatan sore ini kepada saudara-saudara semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Samiun di salah satu gubuk ya. Gubuk daripada gubuknya Ki Buyut ya. Sini sementara ini karena memang Samiun ini sore untuk di sini ya, bersantai. Karena kesal ya dengan Samiun selalu di pondok jadi berkegiatan, dan pulangnya juga nanti ingin mengambil singkong ya. Dan perlu saya sampaikan juga kepada saudara-saudara semuanya bahwasanya Samiun ini sudah lama sekali ya tinggal di pondoknya Ki Buyut. Bukan berarti Ki Buyut itu tidak inginkan Samiun tinggal di sana ya, namun Samiun secara pribadi ini tidak enak karena memang di pondok yang ditempatkan Samiun ini adalah tempat itu mengaji ya. Jadi selama ini Samiun ini merasa tidak enaknya selalu tinggal di situ. Secara otomatis Samiun ini kan berpengaruh karena memang ada kegiatan mengaji, rutinitas pengajian di situ ya, mengaji anak-anak. Dan Samiun pun ingin sifatnya mandiri ya, tidak selamanya ingin terus campur kepada Ki Buyut, terus merepotkan Ki Buyut, karena memang Samiun ini alhamdulillah ya sudah bisa membela diri sedikit demi sedikit, dan di samping itu juga Samiun ini sudah bisa menjalankan misi serta misi, dan alhamdulillahnya lagi Samiun ini juga sudah berhasil ya menyelamatkan Raden Saka daripada cengkeraman Bos Beni dan teman-teman. Untuk itu Samiun simpulkan kepada saudara-saudara semuanya, Samiun ini ya inilah rupa Samiun ya. Samiun ini memang tidak ada apa-apanya. Bingung Samiun ini harus bagaimana. Jadi maksud Samiun ini akan tinggal dulu sementara ya di hutan dulu lah ya. Di hutan dulu untuk supaya tidak merepotkan Ki Buyut, dan ini pun salah satu kebun Ki Buyut. Nanti Samiun rehab ini bagaimana selanjutnya, karena saya sudah sampaikan kepada Raden Saka bahwasanya Samiun ini bagaimana minta pendapat Raden Saka, dan tidak mungkin juga Samiun ini tinggal di rumah Raden Saka. Saya ini tidak mau merepotkan orang ya, tidak mau merepotkan orang sama sekali. Bagaimana Samiun ini berdikari bangun sendiri, karena memang Samiun ini tidak mau merepotkan orang. Jadi ya harapan Samiun, mudah-mudahan minta doa kepada saudara-saudara semuanya, saya ini jadi orang ya yang punya rumah, punya keluarga ya, karena Samiun ini ya sudah dewasa, hidup sendiri. Jadi bingung Samiun ini harus seperti apa. Intinya pada dasar yang Samiun sampaikan bahwasanya Samiun mungkin 2-3 hari ini tidak lagi di tempat Ki Buyut. Namun Ki Buyut menyampaikan kepada Samiun, jangan tinggal di kebun. Jadi maksudnya bagaimana Ki Buyut? Ini maaf di Samiun. Ya artinya Ki Buyut ini kan tidak mengizinkan kau kemana-mana. Kau harus tetap di sini saja, sementara kau masih dalam tahapan pelajaran. Jadi maksud Ki Buyut ini jangan terlalu jauh dari pondok tersebut. Ya sudah kalau begitu Ki Buyut, kata Samiun di gubuk Ki Buyut saja. Jangan, katanya, itu terlalu jauh. Itu ya memang tidak terlalu jauh, tapi Ki Buyut khawatir jika kau di kebun, karena memang sifatnya di kebun itu tidak ada tetangga ya, tidak ada orang lah, kita bisa gariskan seperti itu.
Tidak, Ki Buyut, Samiun tidak takut dengan apa yang terjadi. Bukan dikhawatirkan masalah takut dengan yang tidak kasat mata oleh kita. Justru sebaliknya, perkara kamu ini terkecimpung di masalah cerita yang kamu sampaikan kepada Ki Buyut, bahwasanya setiap kau ceritakan tentang mereka yang selalu menjahati kau ini, tidak henti-hentinya menzolimi kau. Ki Buyut khawatirkan ini, kata Ki Buyut, justru kau yang diapa-apakan oleh mereka. Jadi maksud Ki Buyut, saya tidak melarang, saya tidak menyuruh ya. Ini terserah kepada Samiun. Nah, jadi bagaimana Ki Buyut? Jadi maksud Ki Buyut, ya ini maaf, 1000 kali maaf. Ini juga tidak jauh dari tempat Ki Buyut. Bahwasanya kalau kau ada uang ya, ada modal, kau buatlah ya. Ya gubuk-gubuk dulu lah ya, jangan terlalu besar. Jangan terlalu besar. Cuman Ki Buyut simpulan di situ, Ki Buyut ini tidak bisa membantu karena memang kebutuhan di bulan-bulan ini lagi banyak sekali Samiun. Tetapi kalau kau memaksa untuk ini ya silahkan. Makanya itulah saudara-saudara semuanya, patut Samiun sampaikan bahwasanya Ki Buyut ini untuk 2-3 hari ke depan ini tidak di tempat Ki Buyut lagi, namun masih dekat di lokasi tersebut. Jadi yang saya belum mengerti ini saudara-saudara semuanya, astagfirullah ya, sampai lupa. Sama ini sedikit lapar. Aduh, ini api sudah membesar ya. Kita bakar dulu singkong ini. Nanti kita makan. Jamin ya. Allah Akbar ya. Kita harus sabar ya. Jadi yang maksud Ki Buyut tadi, bahwasanya Ki Buyut ini menyarankan buatlah gubuk-gubuk dulu di dekat kandang kambingnya Ki Buyut, katanya seperti itu tidak terlalu dekat juga. Ya ini maaf, katanya Ki Buyut, 1000 kali maaf, bukannya saya ini menghina atau menyepelekan Samiun. Namun Samiun pikir seru-seru semuanya, alhamdulillah ya, masih ada lokasi di tempat mana dekat kandang, dan kandangnya pun itu dekat pemukiman warga. Jadi masuk Ki Buyut itu untuk saya ini tinggal di situ, artinya masih dekat kepada warga ya. Namun yang Samiun beratkan ini bagaimana ya Allah ya, bagaimana caranya Samiun ini membuat gubuk, karena memang coba men lihat di sekeliling sekitar men ya, di kebun Ki Buyut ini tidak ada kayu serta bambu yang butuh kita bahan untuk membuat gubuk tersebut. Makanya Samiun tampilkan ini memang ini tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Mana dengan saya berbicara kepada Raden Saka bahwasanya apakah bisa sih Raden Saka Samiun ini menjalankan perihal yang seperti ini, kata Raden Saka. Semua itu butuh ujian serta halangan serta rintangan. Bagaimana orang tersebut untuk menyikapinya, tabah, sabar, apa tidak. Nah itulah, karena memang suatu pekerjaan itu pasti ada halangan serta rintangan, pasti identik dengan rasa bosan. Nah jadi itu Samiun harus sabar, harus tawakal. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Ya itu sih harapan Samiun ini. Namun yang terjadi saat ini ya itu tadi ya, banyak sekali ya cobaan yang selalu menghantam kepada Samiun ini untuk Samiun ini tempat tinggal, terutama dulu tempat tinggalnya, karena memang saya sampaikan sekali lagi kepada saudara-saudara semuanya, tempat tinggal Samiun ini tidak enak. Selama ini tinggal di pondok merepotkan daripada untuk hal makan ya, jujur saja hal makan, terus daripada segi ilmu. Bukannya Samiun ini tidak memikirkan ya, yang paling minimal ya asal otomatis kalau kita belajar kepada orang tersebut minimal ada ucapan terima kasih ya. Apalagi zaman sekarang ya, butuh materi ya yang perlu kita ucapkan terima kasih. Namun sebetulnya Ki Buyut tidak menerima, tapi ini hanya pemikiran Samiun saja. Mungkin Samiun ini terasa tidak enak ya berlarut-larut tinggal di tempat Ki Buyut tersebut. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan atas keluhan daripada Samiun ini ingin membuat istana, gubuk ya, gubuk buat Samiun tempat tinggal. Nanti Samiun di sana masak sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju pun sendiri ya. Jadi sebuah nyanyian ya itulah ya. Makanya Samiun ini ingin merintis hidup yang sesungguhnya, karena memang tidak mudah, kata Ki Buyut, kita untuk jadi orang baik dan merubah perihal kebaikan. Intinya pasti kita ini akan diuji oleh kesusahan ya, oleh sedih ya, bagaimana caranya. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan dengan Samiun tawakal serta berdoa ada jalan keluarnya. Di sini pun sebelum sampaikan ya, tidak usah segan-segan ya untuk saudara-saudara semuanya
jikalau saudara-saudaranya ada harta lebih untuk membantu Semiun. Ini real fakta apa adanya. Real fakta apa adanya yang Semiun ingin lakukan, bahwasanya Semiun ini ingin mempunyai tempat tinggal sendiri, itu pun tidak butuh modal yang terlalu banyak, hanya beberapa ya, namun Semiun tidak ada apa-apanya. Jikalau saya sampaikan sekali lagi kepada saudara semuanya, jikalau ingin simpati kepada Semiun, inilah yang patut kalian perhatikan ya, Semiun ini. Karena Semiun ini sifatnya merintis, sifatnya baru, bahkan banyak sekali keluhan daripada apa namanya yang tidak sesuai dengan apa yang Semiun tampilkan. Contoh seperti HP Semiun saja seperti ini. Bahkan Semiun beberapa kali merasa kesal ya, tetapi Semiun astagfirullahaladzim, selalu istighfar ya, tidak mendapatkan hasil video yang lebih wah, dikarenakan seperti ya saudara-saudara semua sudah paham ya, sudah tahu bahwa HP Semiun ini tidak ada apa namanya stabilizer, serta kameranya pun pas-pasan saja. Jadi harap maklumi, mudah-mudahan dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sekiranya nanti saya bekerja. Namun fokus Semiun sekarang ini adalah ingin membuat gubuk yang buat tempat tinggal Semiun. Alhamdulillah Semiun senang ya, senangnya begini, karena memang jikalau ada modal nanti Semiun ini akan buat gubuk di dekat kambingnya Ki Buyut. Alhamdulillah, karena memang situ dekat apa warga, jadi Semiun juga lepas daripada kekhawatiran ya untuk daripada preman-premanisme itu atau dukun-dukun jahat untuk menzolimi Semiun, karena memang itu dekat pemukiman warga. Artinya Semiun ini bisa lebih tenang ya, tidak selalu khawatir jikalau Semiun ini tinggal di gubuk ini. Dan Ki Buyut pun ya itu silahkan saja, tetapi Ki Buyut tidak sudi ya, tidak rela katanya jika Semiun ini tinggal di gubuk yang seperti ini. Artinya kalau di sini memang tinggal memberi penghalang saja di dinding-dinding ya, tapi kalau di sana kita harus butuh modal untuk membuat gubuk tersebut. Ya artinya Semiun ini kan butuh kayu serta bambu, karena ya di sana ada rumpun bambu. Itu sudah batasan punya orang, tapi Semiun sudah tanyakan, itu ya butuh nominal materi yang kita perlu bayar kepada orang tersebut. Dan itu pun Semiun pikirkan, Semiun ingin tebang sendiri, unjal sendiri jikalau sudah terbayar oleh orang yang punya lahan tersebut. Ngomong-ngomong, singkong kita ini gimana nih men ya? Dengan cerita lain bahwasanya penyampaian yang Semiun lakukan sekarang ini bahwasanya menyiksa mereka ya. Mudah-mudahan ya Allah tidak berkepanjangan cerita daripada mereka ini. Harapan Semiun mereka ini secepatnya insaf, sadar, minta maaf kepada Semiun serta Raden Saka, dan mengikuti jalan Raden Saka serta Semiun ya. Mudah-mudahan, karena memang kalau kita ini bertambah banyak di dunia ini tidak ada, atau jangan seperti bilang tidak ada ya, pasti ada ya, tapi minimal mengurangi lah ya, mengurangi yang bersifatnya selalu arogan, bertentangan dengan agama ya. Jadi mudah-mudahan mereka ini secepatnya dapat hidayah seperti yang Semiun rasakan. Dan juga Semiun ini seperti orang-orang ya, ingin menjalani aktivitas seperti orang-orang, usaha. Sebenarnya Semiun ini ingin sekali berternak saja lah ya, karena Semiun ini yang namanya cari rumput tuh senang ya, senang. Kegiatan rutinitas sore itu minimal kambing lah ya. Jadi kalau Semiun ini tinggal di tempatnya Ki Buyut itu, jadi memang berdekatan ya, alangkah enaknya kalau punya ternak sendiri. Tetapi ya mudah-mudahan lah kedepannya Semiun punya rezeki, Semiun ingin mencoba berternak hewan, karena mudah-mudahan dengan cara Semiun bekerja untuk berternak hewan tersebut, mudah-mudahan kedepannya lebih banyak berkembang biak. Jadi dengan seperti itu bisa merubah nasib Semiun ini. Alhamdulillah. Mantap ini men, kayaknya sebentar lagi matang. Sembari kita bicara ya, bercerita kepada saudara-saudara kesan di mana kebun di sini tenang ya, nyaman. Tetapi gangguan daripada mereka ini Semiun ini selalu tetap hati-hati, selalu waspada, karena bisa saja mereka yang mengetahui tempat di mana Semiun ini sekarang berada. Bahkan terkadang Semiun ini ya ada uang sedikit, karena ongkos daripada tempat Raden Saka ke tempat Semiun ini 25.000 saudara-saudara semuanya yang ngojek ya. Karena kadang-kadang rindu Semiun ini ada uang sedikit dikumpul-kumpul, baik itu dari penjualan kangkung, penjualan kadang-kadang apapun itu yang sifatnya dari kebun ya, seperti sayur-sayuran, Semiun kumpulkan untuk menjenguk Raden Saka. Jadi susah sekali
Mudah-mudahan memang inilah ujian hidup ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, terkadang kita di tengah. Bagaimana kita sebagai manusia untuk menyikapinya. Sepertinya men ya. Wah, belum empuk ya. Belum empuk ya. Inilah ya sekarang ini, karena memang sambil ini ketemu nasinya jarang ya. Kita sambil ini juga malum sih, memang sambil ini tidak punya apa-apa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya ke depannya sambil ini bisa berubah nasibnya, bisa seperti orang-orang. Alhamdulillah ya. Dan juga perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya ya, bahwasanya memang sih di kolom komentar Samiun itu ada yang menyampaikan bahwa di perihal kejahatan Madatu yang bagian barat sana ya, jadi Samiun hanya bisa mendoakan ya untuk kebaikan kepada spiritual yang ada di sana, menyampaikan doa yang terbaik, mudah-mudahan mereka selamat, bisa mengatasi, tidak berlarut ya, mengurusi para dukun Madatu itu, sehingganya mereka ini bisa menyadarkan Madatu itu dengan cara mereka di sana. Karena memang sudah berlalu sekali ya, sudah berapa bulan ya Madatu ini bikin ownernya. Justru Samiun kalau ketemu Dika, waduh hancur Samiun ya. Samiun bukan tandingan si Madatu ya. Di sana ada Bang Ray yang sangat sakti sama hebat kuat. Dan juga kita doakan Bang Ray dalam lindungan Allah, semoga sehat-sehat saja ya. Amin ya robbal alamin. Jadi kita mau jalan-jalan men ya. Kita mau jalan-jalan lihat lokasi bambu yang kira-kira nanti Samiun ada rezeki yang kira-kira buat bahan Samiun ini bikin rumah tempat tinggal ya. Yuk men. Oh, biar nanti kita datang lagi ke sini, singkong yang dibakar sudah empuk. Aduh. Alhamdulillah kemarin memang saya sampaikan ya, di kebun kebuyut ini padinya kurang bagus, tetapi kita patut syukuri karena memang cuaca selagi fase pertumbuhannya, cuaca di sini tidak bersahabat, jadinya memang kurang bagus. Ini alhamdulillah sudah dipanen ya, sudah berapa karung lah untuk persiapan beberapa bulan, kata kebuyut ini cukup ya untuk kita makan. Nah, sini men, ini yang saya maksud, ini sengaja seminggu ini membawa kameramen serta menayangkan tampilan video bahwasanya seminggu ini menunjukkan sebuah lokasi pohon bambu ya, pohon bambu. Nah di depan sini ada rumpun bambu ya, satu rumpun.